Nah, hidup kita harus dipimpin oleh roh dan melahirkan namanya buah roh. Itu yang disebut namanya dewasa, sempurna, tolius. Itu maksud Yesus. Tidak ada mantan. Kadang-kadang kita masalah baptisan, misalnya kita saja langsung ke mana begitu kok. Iya toh? Nah, itu sebenarnya kita ini manusia sejati. Kita ini makanya Alkitab jelas bilang begini. Di dalam Matius 5 ayat 48 coba. Kalau ini ayat dapat di kita, orang baru dapat di kita, ini hari bilang, bisa. Kita sana akan bisa. Kalau mau menjadi manusia sejati itu di ayat 24. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Itu Tuhan yang ngomong. Yesus yang ngomong, tidak ada kata tapi. Tidak ada tapi begini, tidak ada. Tidak boleh. Kalau Yesus ngomong, jadilah sempurna karena Bapakku itu sempurna, maka kamu juga harus sempurna. Tapi, saudara bisa tahu kalau Tuhan Yesus ngomong, Pak. Siapa di sini sempurna? Nobody is perfect. Anak, sini sempurna? Hah? Bisa sempurna? Bisa. Nah, maksudnya bisa sempurna. Nah, makanya kita perlu namanya belajar kita gali firman itu, kata sempurna itu. Kata sempurna dalam bahasa Yunani itu tolius. Tolius itu berarti dewasa. Bisa mengerti. Kalau secara hurufiah yang kita bilang, kita belajar sempurna. Tuhan Yesus sempurna, kita harus sempurna. Sudah bisa, Pak. Makanya kita belajar, firman itu harus kasih keluar. Namanya tulis. Itu tulis, cari cek di kamus disebut dewasa. Kalau sudah dewasa, kalau kita dikritik, kita harus terima. Kita salah, kita terima. Itu yang disebut sempurna. Nanti di ayat di 44 baru kita tahu. Coba di ayat 44. Makanya dia tutup di ayat ke 48. Firman itu kita baca seutuhnya dulu, baru kita mengerti maknanya. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh tuh kita harus mengasihi. Itu yang baru disebut sempurna. Orang ngomong apa, pasti tar sama seperti kita kayak ilustrasi tadi toh. Kalau ada Fadok itu, dia pasti diri sendiri dia mati. Orang ngomong apa dari belakang, dia akan sakit-sakit sendiri, kita stabil. Karena kita dewasa. Paham maksudnya? Ini pengajaran yang sederhana. Tulis berarti harus dewasa. Jangan seperti anak-anak. Kalau jadi Yosua, Petrus sudah Pak masih kecil, tolak kiri dari kanan. Kita sudah sebesar, ini dewasa lah. Iya tuh. Makanya di ayat yang ke 5 ayat 20. Dibilang apa? Kita ini harus keagamaan kita harus lebih daripada orang Farisi. Coba lihat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sekarang saya bertanya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu memberikan perpuluhan. Betul? Mereka bukan orang alim. Mereka bukan berzina. Mereka berdoa. Nah, kita harus lebih dari itu. Keagamaan kita harus lebih daripada itu. Saya bertanya, agama kita bisa lebih daripada mereka ke surga? Hah? Itu siapa yang ngomong? Tuhan Yesus kok apa? Tuhan Yesus. Dia bilang, keagamaan kita harus lebih dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu keagamaan itu berarti apa? Bahasa Yunani di kayu sune. Di kayu sune karakter kita. Itu di kayu sune. Kita punya karakter Kristus. Pikiran kita harus pikiran Kristus. Itu maksudnya di kayu sune. Kalau orang beragama di luar bagus, belum tentu di dalam. Orang beragama di luar itu hebat. Bisa mencari kesalahan orang. Itu orang beragama. Kalau orang bertuhan,
Dia yang tadi di ayat 44 itu. Bisa mengerti? Tangkap maksud ini. Tuhan Yesus ngomong. Tuhan Yesus ngomong semua protes, Pak. Keagamaan kita harus lebih daripada orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat apakah bisa? Maksudnya karakter kita, integritas kita, pola hidup kita, bukan pola hidup yang kekanak-kanak. Makanya ayat yang terakhir itu tetap harus dewasa rohani. Makanya hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Maka harus menghasilkan namanya buah Roh yang ada terpampang di depan. Depan mana? Ruang tamu. Ruang tamu yang apa di depan? Figuratif itu kan? Ditulis bilang apa? Boboro itu apa? Dalam apa? Dalam surat apa? Galatia berapa? Ikuti hari lewat dia ini. Tiap hari lewat ini. Ruang tamu ini. Rasis juga konteks lah. Tiap hari di rumah ini. 22 sampai 23. Tiap hari di rumah buka Alkitab lagi. Nah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh dan melahirkan namanya buah Roh. Itu yang disebut namanya dewasa sempurna, tulius. Itu maksud Yesus. Tidak ada mantan. Kalau orang sakiti kita harus berdoa. Berdoa kepada mereka. Kita mengkrisis saya begini. Apakah berdoa? Berapologet. Sama-sama berapologet ini. Tapi sama-sama saling menyerang. Antara baptisan salam, baptisan bersih. Antara nama Allah dan nama Yahweh. Iya kan? Tapi semua menuju kepada sana. Nah, disinilah firman mengatakan, jadilah sempurna karena Bapakku sempurna. Jadilah dewasa karena Bapakku memberikan Yesus kepada dunia supaya menjadi teladan. Dalam kehidupannya, kita pun harus menjadi teladan. Makanya kita harus dipimpin namanya Roh Kudus, Tuhan sendiri. Dan kita harus melahirkan buah-buah Roh itu yang sudah terpampang di dalam doang tambah tadi. Simpel tuh. Kita hidup kayak kawan bisa sama, sudah bisa lebih ke dalam itu atau boleh? Nah, suruh ibadah sama masih mau tolong bahir atau betul kosongnya, iya kan? Berdoa sama tolong bahir betul kosongnya, tapi di sini sudah ada, sudah ada toh, di sini baik-baik sudah. Makanya harus di kayu sungai. Karakter kita, integritas kita harus lebih baik daripada mereka. Apapun masalah, tantangan apapun, makanya Tuhan bilang itu harus dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita makannya bukan makan bubur, harus makan apa? Makanan keras, atau jago. Sekarang orang dewasa tuh kadang-kadang makan bubur, blender lah. Mau yang enak-enak kayak Yosua dan Petra begitu. Kita ikut kayak mereka kembali tapi jadilah dewasa amin. Itulah manusia sejati. Manusia sejati, apapun masalah tantangan tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya kita ini dipilih Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam, sampingnya Adam, itu utuh, bukan separuh. Jelasan, kita periksa coba. Mau Peter dengan babung tulang rusuk ada kurang kosong nih. Soalnya ada tuh. Sama tuh 12 24 toh. Cek di kubus sudah punya jumlah 24 toh. Matematika tahu toh. Jelas ini kurang. Makanya kita hidup ini sempurna. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Allah. Karena dosa ada menawa kita menjadi dampak. Tapi ya Tuhan kita harus sempurna. Kita harus dewasa.
apapun tantangan, sekalipun mujizat tidak pernah terjadi dalam hidup kita, tetap mempertahankan Yesus. Itu baru dewasa. Dan saya mengatakan sendiri begini, sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya hari ini, saya tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Itu dewasa. Amin. Kalau Tuhan sudah menolong, boleh memberkati kita, boleh mengadakan mujizat dalam hidup saudara dan saya, tetap mengandalkan Tuhan. Itu dewasa. Itu namanya sempurna. Dalam konteks itu tertentu. Dalam konteks hal tertentu. Nah sekarang kita tiap hari pasti mandi kosongnya. Mandilah. Harus bersih toh. Kosongnya bau toh. Itu sempurna. Besok bau kosongnya. Olahraga bau kosongnya. Mandi. Itu namanya sempurna. Kecuali saya yang jarang mandi. Urapan kurang. Tapi ini jok. Tapi bisa mengerti apa yang kita maksud toh. Otot kotor kita cuci toh. Kita punya bukan. Orang bilang secara hurufiah bukan harus sempurna. Ya toh. Seperti hurufiah kan kita bilang maknanya kan hurufiah tidak. Kita harus mencari maknanya yang sebenarnya. Itu namanya kita harus belajar firman Tuhan. Kita belajar, semakin tahu, semakin kita tidak tahu. Semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu. Maka kenapa saya diberikan kesempatan harus menyampaikan firman? Supaya saya cari lagi. Saya menggali lagi. Maka firman Tuhan apa? Kita baca firman Tuhan, bukan hanya sekedar baca, tapi merenungkan. Ini jarang orang merenungkan. Setiap hari di rumah orang baca firman, tapi tidak pernah merenungkan. Makanya tidak dapat maknanya. Tangkap maksud saya. Jelas bukan kita yang paling laris di dunia. Orang baca tapi tidak merenungkan, tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi biarlah pada sore hari ini jadilah manusia yang sejati, jadilah sempurna. Sempurna berarti kita harus dewasa. Jadilah di kayu sungai karakter kita, integritas kita. Pikiran kita harus pikiran Kristus. Maka disitulah kesempurnaan ada di pihak kita. Maka Tuhan jelas berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu jelas. Karena Dia bersama-sama dengan kita. Dia mau kita punya hidup itu bersama-sama dengan Dia. Makanya disebut sempurna, berarti harus dewasa. Itu maksudnya. Kiralah firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini menguatkan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.